Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat satu yang dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, kembali marilah kita bersyukur seraya memuji Allah. Kiranya kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan, yang tentunya kita harapkan nilai ketakwaan kita akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan atas rohaniah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar syafaat beliau akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat satu yang dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan suci Ramadan banyak amal yang dapat kita lakukan. Misalnya berzikir, bersedekah, membaca Al-Quran, sholat berjamaah, yang tentunya itu semua menyita waktu kita, bahkan waktu istirahat kita. Bahkan di malam hari, waktu kita lebih banyak kita gunakan untuk beribadah. Sholat maghrib, sholat isya, bahkan sholat tarawih dan witir. Bahkan tengah malam juga kita bangun melaksanakan sholat tahajud. Semua itu kita lakukan semata-mata mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga kita berharap di malam itu kita akan berjumpa dengan suatu malam yang dikatakan sebagai Lailatul Qadar. Tentu kita juga akan berharap amal ibadah kita akan senilai dengan manakala kita melaksanakan ibadah itu selama 1000 bulan. Tentunya ini yang kita harapkan. Sahabat satu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu banyaknya amalan ibadah yang kita lakukan di siang hari bulan suci Ramadan, terlebih di malam hari yang itu menyita waktu tidur kita, tentunya banyak di antara kita yang merasa tidur kita kurang begitu. Dan ini banyak juga di antara kita yang berusaha untuk memenuhi tidur kita itu menjadi tidur siang. Karena memang tidur itu merupakan kebutuhan kita. Jadi selama kita beraktivitas, setiap harinya itu ada 20 miliar sel itu rusak. Nah, tidur itulah sebagai satu media untuk peremajaan sel kita. Jadi kalau kita kurang tidur, sel kita tidak dibangun lagi. Jadi untuk membangun sel yang baru itu dengan cara istirahat, tidur. Nah, namun permasalahannya di bulan suci Ramadan ini kan tentunya kita dituntut untuk memperbanyak amal ibadah, bukannya malah tidur, kan begitu. Nah, untuk mendapatkan pahala membaca Quran, bagaimana kita bisa mendapatkan pahalanya kalau kita tidur? Begitu juga pahala sedekah. Bagaimana kita mendapatkan pahala sedekah? Bagaimana kita bisa melakukan sedekah kalau kita banyak tidur? Begitu juga sholat jamaah, sholat tarawih, sholat witir.
Kalau kita banyak tidur, bagaimana kita dapat memperoleh pahala dari ibadah tersebut? Dan kemudian, kalau kita banyak tidur, bagaimana kita bisa mendapatkan pahala menuntut ilmu? Bahkan kita menuntut ilmu sendiri pun tidak mampu kalau kita sedang dalam keadaan tertidur. Maka oleh karena itu, ada kategori orang yang dirugikan manakala datang bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan sesuatu. Yang pertama, orang yang mendapati bulan suci Ramadan, tapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, orang yang menganggap bulan suci Ramadan itu biasa saja, sama seperti bulan-bulan yang lain. Kemudian, orang yang rugi, orang yang tiba-tiba merasa alim hanya di bulan suci Ramadan saja. Di bulan yang lain, dia biasa saja. Di bulan Ramadan, dia tingkatkan, dia gas amal ibadah sebanyak-banyaknya, kualitasnya, kuantitasnya digas. Namun setelah bulan suci Ramadan, kembali lagi. Tidak dia jaga, tidak dia jadikan Ramadan itu sebagai bulan tarbiyah. Yang seharusnya bulan tarbiyah itu bulan pembelajaran. Disitulah dilaksanakan ibadah, kualitas ibadah maupun kuantitasnya kita laksanakan. Dan ini akan menjadi perbaikan untuk amal ibadah kita di luar bulan suci Ramadan, setelah bulan suci Ramadan itu sendiri. Tentunya itu. Jadi memang sih tidur itu tidak membatalkan puasa. Begitu kita sahur misalnya, lalu kita tidur, lalu terbangun azan maghrib, puasanya tetap sah. Namun sangat disayangkan kita tidak dapat untuk melaksanakan ibadah, sehingga fadilah-fadilah atau manfaat atau pahala-pahala dari amalan-amalan yang lain tidak kita dapatkan. Itu sangat dirugikan. Jadi memang selain daripada tidur itu merupakan kebutuhan kita, tapi kita juga harus mampu mengatur, memanage waktu tidur kita dan mengatur waktu ibadah kita. Jadi tidak melulu tidur sepanjang hari. Jadi kita maksimalkanlah ibadah kita dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya melaksanakan ibadah-ibadah yang lain dengan penuh keikhlasan di sisi Allah agar memperoleh nilai ibadah yang baik dan memperoleh ampunan dari Allah, dan insya Allah dijauhkan dari api neraka. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri kami pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.